Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Beberapa hari yang lalu temen saya itu bertanya kepada saya gitu, apa yang mempengaruhi kenapa Yaman atau negara Yaman seperti sekarang ini tidak seperti namanya gitu, tidak terlalu nyaman gitu, konflik gitu. Bahkan salah satu negara yang paling tidak aman atau negara yang paling tidak nyaman di dunia itu adalah Yaman. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa negara Yaman ini menjadi negara yang paling tidak nyaman di dunia? Apa penyebabnya? Apakah ini karena faktor daripada internal atau eksternal? Dan yang jadi uh, pertanyaan selanjutnya adalah, yang menariknya adalah, apakah Habib-Habib yang berasal dari Yaman di Indonesia ini akan membuat Indonesia seperti Yaman? Apakah Indonesia akan the next Yaman berikutnya atau Yaman part 2? Nah, ada beberapa hal yang menarik gitu atau titik benang merahnya gitu. Kenapa Yaman ini bisa konflik berkepanjangan gitu? Karena ormas-ormas seperti Houthi itu dipersenjatai oleh negaranya gitu. Mereka ada semacam Houthi gitu di Yaman itu, dan mereka dipersenjatai. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa ormas seperti Houthi ini dipersenjatai oleh negara gitu. Mereka tidak ditindas gitu. Dan apakah ormas-ormas seperti di Indonesia itu seperti ormas-ormas yang radikal gitu? Kalau dibiarkan akan seperti ormas Houthi di Yaman ini, nah ini sangat menarik gitu, sangat tendensius gitu. Tapi saya akan membahasnya dari segi antropolog ya, dari segi budaya ya. Dan selanjutnya, sungguh tidak masuk akal ya, kenapa Yaman itu konflik berkepanjangan terus nggak pernah selesai-selesai gitu. Bahkan PBB juga sampai angkat tangan untuk mendamaikan Yaman ini. Apakah ini ada sangkut paut daripada Amerika? Apakah ini ada sangkut paut dari Iran gitu? Apakah ini ada sangkut paut dari negara-negara Arab gitu? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan sekutu gitu? Saya akan membahasnya, saya akan membongkarnya sebentar lagi. Oke, sebelum saya bahas kenapa di Yaman itu sering konflik, apakah ini berdampak ke Indonesia dalam jangka waktu ke depannya? Sebelum saya membahas itu, saya akan membahas dulu secara antropolog atau secara budaya, secara ahli budaya, kenapa Yaman itu suka yang namanya konflik. Jadi gini ceritanya. Kenapa Yaman itu suka konflik? Karena faktor kondisi geografis atau kondisi lingkungan Yaman itu. Jadi di Yaman itu kan banyak gurun gitu, gersang, kering gitu, kelaparan, kekeringan dan lain sebagainya. Sumber daya alamnya itu sangat sedikit. Jadi kalau ada misalnya satu saja sumur air ya, bukan sumur minyak ya, sumur air gitu. Karena di sana itu kering kan, air itu adalah sangat berharga. Bahkan air itu lebih mahal daripada bensin sekalipun. Dan ketika ada satu sumur gitu, sumur air, maka mereka akan perang gitu, maka akan mereka rebutan gitu. Kalau nggak rebutan mereka tidak kebagian gitu. Mereka berkonflik. Karena apa? Karena sumber daya itu sangat susah di sana. Yaman itu sangat susah menemukan sumur air. Ini salah satu contoh ya, masih banyak lagi contoh yang lain misalnya. Contoh-contoh seperti perkebunan dan lain sebagainya, atau tanah dan lain sebagainya. Memperebutkan itu, mereka itu sangat, apalagi memperebutkan tanah yang subur ya, mereka sangat sering dengan konflik gitu. Mereka harus konflik juga gitu karena lingkungan juga. Saya tidak menyalahkan mereka karena kondisi lingkungan mereka seperti itu atau kondisi geografis mereka seperti itu. Kalau kita tarik misalnya ke Indonesia, kenapa Indonesia itu tidak seperti Yaman yang suka konflik gitu? Karena di Indonesia itu kita menemukan sumur air misalnya. Yang ngapain konflik? Kan di mana-mana ada sumur air. Jalan 5 meter juga ada sumber air. 10 meter lagi juga ada sumber air. Sumber daya alam melimpah gitu. Kita lempar buah dari rumah juga gitu. Misalnya bibit buah gitu, lempar keluar, itu bisa akan tumbuh gitu. Buah salak misalnya bisa tumbuh, buah mangga juga bisa tumbuh gitu tanpa kita tanam. Karena apa? Karena tanah kita itu sangat subur gitu. Sumber daya alam kita melimpah. Jadi nggak usah perlu konflik kan. Kalau misalnya nih ada sumur gitu di Indonesia gitu, ngapain konflik, kan banyak lagi sumur di sana. Jadi karena kondisi geografisnya juga mereka orang-orang Yaman itu berkonflik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Yaman di Indonesia itu walaupun tidak tinggal di Yaman lagi, mereka tetap
sering mengkafir-kafir agama lain misalnya. Kafir, kafir, kita harus memerangi kafir gitu. Pemerintah jolim gitu. Kita harus memerangi pemerintah yang jolim gitu. Padahal kalau pemerintahnya jolim, masyarakatnya juga biasanya jolim gitu. Ya, itu kan berputar-putar kan. Kalau pemerintah suka korupsi, masyarakatnya juga biasanya doyan korupsi gitu. Jujur aja lah gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau pemerintahnya korup itu masyarakat juga korup? Ya seperti serangan Fajar gitu. Ada misalnya orang mencalonkan DPR. Kalau nggak ada serangan Fajar, nggak nyoblos gitu, nggak datang ke TPS gitu. Ini adalah bentuk daripada korupsi. Korupsi waktu lagi kan. Jadi kalau kita mengatakan pemerintah kita itu korup, kita sendiri juga korup gitu. Masyarakatnya juga biasanya korup karena karena pemerintah itu produk daripada masyarakatnya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah jolim, ya karena masyarakatnya juga jolim gitu. Pemerintah korupsi, ya karena masyarakatnya juga korupsi gitu. Ya, nanti pasti banyak juga nanti yang mengatakan, oh jangan nyalahkan ininya dong masyarakatnya dong, salahkan pemerintahnya korup ya. Ya karena pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kita bergeser sedikit ke masalah konflik yang terjadi di Yaman sekarang ini. Jadi kenapa orang-orang Yaman itu, imigran Yaman itu atau oknum-oknum imigran Yaman itu suka yang namanya konflik gitu? Karena secara DNA mereka itu sudah seperti itu. Itu terbawa-bawa dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa orang Indonesia itu dikatakan orang yang paling ramah gitu di dunia gitu. Kalau ketemu turis namanya gitu, gitu, ketemu orang baru gitu, ramah gitu. Padahal di media sosial kita tuh kita yang paling brutal kan. Netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia Tenggara. Tapi kalau kita ketemu sama orang gitu, orang baru kita senyum. Karena apa? Karena sudah mendarah daging di dalam tubuh kita, di DNA kita. Ini juga sama seperti yang terjadi sama orang-orang Yaman gitu. Apalagi Habib-Habib yang ada di Indonesia. Bukan semua Habib ya, tapi oknum-oknum Habib di Indonesia itu kan sudah terbawa-bawa gitu dari Yaman ke Indonesia. Mereka mau mengatakan kafir gitu, kita harus memerangi kafir yang mana? Orang satu negara juga masih bersaudara, kafir yang mana gitu. Kalau lu bicara agama, jangan cuma ngebaca tentang agama, tapi tindakan lu. Saya akan melihat tindakan lu apakah ada unsur agamanya atau tidak gitu. Yang penting kan tindakan, bukan kita membentur-benturkan ini hafalan, ini segala macam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lebih ke dalam lagi masalah konflik yang terjadi di Yaman ini. Apa sebenarnya pemicunya? Awal mulanya konfliknya adalah karena dipicu daripada Arab Spring. Arab Spring ini artinya negara-negara Timur Tengah itu tidak puas dengan pemerintahannya, tidak puas dengan pemimpinannya. Jadi mereka banyak yang menggulingkan pemerintahannya seperti Yaman juga. Dan ini dampak atau berimpak seperti efek domino sampai ke Yaman. Jadi kebetulan saat itu Yaman itu ada sebuah organisasi bernama Houthi. Jadi Houthi ini mengambil kesempatan saja, mengambil momen gitu. Mereka menggulingkan pemerintahan Yaman yang sah saat itu. Jadi polanya semua negara untuk menggulingkan itu sama gitu. Kalau kita perhatikan ya. Di Indonesia juga pernah hampir terjadi yang namanya perang saudara. Jadi Yaman ini perang saudara juga ya. Antara mereka sama mereka juga yang ribut gitu. Jadi Indonesia juga pernah hampir terjadi yang namanya perang saudara. Yang pertama itu saat peralihan kekuasaan antara Soekarno ke Soeharto. Kalau kita perhatikan. Jadi pendukung Soekarno mengatakan saat itu, kalau Soekarno mau Indonesia ribut gitu, berebut kekuasaan dengan Soeharto saat itu, maka Indonesia bisa jadi perang saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur juga saat dilengsarkan, banyak pendukung Gus Dur yang fanatik dengan Gus Dur itu mengatakan, kita akan setia kepada Presiden Gus Dur. Waktu Gus Dur itu dilengsarkan gitu, waktu dikudeta gitu. Gus Dur mengatakan, jangan, karena ini akan memicu perang saudara. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan bahwa negara itu bisa berkonflik atau perang saudara. Sama halnya seperti di Yaman. Nah, cuman bedanya di Yaman itu, DNA orang Indonesia itu kan DNA damai ya. Sementara DNA orang di Yaman itu, kita ambil fakta yang serupa gitu. Kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, seperti yang di Yaman itu, misalnya mereka mengkafir-kafirkan pemerintahannya terlalu lama berkuasa 30 tahun gitu.
maka itu akan memicu perang gitu. Di Indonesia kan jarang terjadi perang antara kubu A, kubu B untuk meraih kekuasaan, itu jarang kan. Paling sebentar doang gitu, seperti kejadian 98 itu juga terjadi bukan karena perebutan kekuasaan, tapi karena faktor ekonomi yang berembes ke masalah penjarahan dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan yang terjadi di konflik di Yaman ini. Kenapa konflik Yaman ini terjadi? Banyak orang yang mengatakan bahwa, ini karena Amerika, ini karena sekutu, karena Prancis, karena Jerman." Sebenarnya ya, kita ibaratkan ya sebuah rumah tangga ya. Amerika itu oke lah, bisa dikatakan sebagai pihak ketiga. Ada satu orang rumah tangga nih, tetangganya misalnya Amerika gitu, Inggris, Spanyol, dan lain sebagainya. Kalau di rumah tangga ini tidak ada percocokan, mereka kompak, mereka tidak ada perang saudara, bagaimana mungkin masuk pihak ketiga kan? Jadi kita sering mengata-ngatain, ini karena Amerika, ini karena Israel, ini karena global gitu, ini karena hantu laut gitu. Jadi pokoknya macam-macam gitu. Ini artinya kita melepas dari tanggung jawab kita sendiri. Sebenarnya bukan gara-gara itu ya. Ya bisa aja ada konflik dari eksternal ya. Tapi ini kan yang mempengaruhkan sedikit kan. Ya Amerika juga kan mengambil peluang juga kan. Kalau misalnya Indonesia juga seperti Amerika, pasti kalau di posisi Amerika ya apanya cuma dua kan. Bedanya cuma dua. Kalau kita nggak menjajah negara kita sendiri, ya menjajah negara luar gitu. Indonesia menjajah negaranya sendiri kan. Amerika menjajah negara luar. Itu bedanya cuma di situ doang gitu. Jadi banyak orang yang miskonsepsi ya, menurut saya pribadi ya. Banyak yang terlalu memojokkan Amerika. Oke lah, saya nggak pro Amerika ya. Mungkin di antara yang nonton sahabat, di antara sahabat yang nonton video ini, kamu pro Amerika, kamu anti Amerika. Oke lah. Saya hanya berharap dan berpikir bahwa kalau kita utuh, kalau kita kompak, gak mungkin Amerika bisa masuk. Ngapain coba? Ngapain Amerika? Nih kalau misalnya nih kita dalam keluarga itu kompak gitu, kita akur gitu, tidak sering berantem gitu, kita kompak, nggak bakal bisa masuk pihak ketiga. Masuk pihak ketiga itu seperti Amerika itu karena kita tidak kompak, karena kita mudah dipecah belah, mudah dibentur-benturkan. Apalagi negara demokrasi itu kan paling mudah dipecah belah karena ada oposisi dan pihak pemerintah gitu. Jadi ada pemerintah, ada yang oposisi. Jadi kalau untuk membentukkan negara demokrasi sangat mudah karena dibiayai saja gitu. Pihak oposisi itu dibiayai saja, dikasih duit sebanyak-banyaknya. Itu kudeta itu negaramu gitu. Dihasut gitu. Dikafir-kafirin aja gitu. Maka negara bisa hancur. Jadi apa hubungannya dengan Indonesia? Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang Yaman itu atau imigran Yaman itu atau Habib-Habib itu jahat ya, enggak semuanya. Tapi ada saja ya yang berusaha merongrong kesatuan negara Indonesia, berusaha mengganti gitu, bahkan terang-terangan mengganti ideologi Indonesia. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nih, kalau Indonesia semuanya sepakat nggak jadi masalah. Tapi kan ini kan bagian dari kecil gitu untuk mengganti, memaksa, merongrong kekuasaan Indonesia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya ini dibiarkan, karena Indonesia itu sifatnya itu secara antropolog itu ya, seperti saya katakan tadi itu, kita tidak ada DNA konflik gitu seperti imigran Yaman gitu. Kita tidak ada DNA seperti itu. DNA kita itu adalah DNA tabayun gitu. Kita adalah masyarakat yang ramah, yang murah senyum, menghargai alam gitu. Jadi kalau ada budaya yang mengatakan kafir, yang mana? Yang mana dulu? Kafir orang tetangganya beda agama dibilang kafir. Padahal belum tentu tetangganya itu jahat kan? Ya. Teman kita juga banyak yang beda agama, masa kita kafir-kafirkan? Guru kita juga beda agama, masa kita kafir-kafirkan? Ya kan? Jadi nggak masuk akal. Jadi paham-paham yang mengkafir-kafirkan itu janganlah, tolonglah ya, please ya, nonton video ini. Jangan ditelan bulat gitu. Kafir itu berlaku zaman dulu itu saat perang gitu, bukan saat udah tentram satu negara seperti ini, sebangsa setanah air, masa dikafir-kafirin ya kan? Kapan majunya kalau kita ribut gitu? Kalau masalah kafir mengkafirkan ini belum selesai, bagaimana kita maju gitu? Sama seperti Amerika dulu perang saudara mulu kan sebenarnya sebelum jadi negara maju. Mereka perang saudara terus, justru mereka sudah
bisa menyatukan diri, tidak perang saudara lagi seperti di Indonesia, seperti ribut di Indonesia, ribut masalah agama gitu, maka Indonesia tidak akan bisa maju. Kalau Indonesia ribut terus masalah agama, ribut terus siapa yang paling benar, ribut terus masalah cucu Nabi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya tulis, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, kalau paham-paham yang mengkafir-kafirkan atau ormas-ormas radikal di Indonesia dibiarkan, dipersenjatai, maka sudah pasti Indonesia the next Yaman Part 2. Saya Rian Nastik, salam rasional.